Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi, Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Inrekang. Kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Nah, saya mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah, yang kemudian menyinggung persoalan bagaimana orang-orang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Kemudian dalam surat At-Toha, larangan tentang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kemudian surat Al-Imran ayat 7, sebuah konteks yang mengatakan bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi apa yang kita ketahui itu murni datangnya dari Allah. Kemudian selanjutnya, dengan ilmu manusia bisa mengetahui apa yang tidak dia ketahui. Jadi apa yang sebelumnya kita tidak ketahui bisa kita ketahui melalui ilmu. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 225 itu yaitu ilmu manusia terbatas. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa ilmu manusia itu terbatas. Hanya Allah lah yang memiliki ilmu yang kemudian tidak terbatas. Kemudian selanjutnya, keutamaan orang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa keutamaan seorang yang berilmu dari seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakshallah min ibadi ulama. Bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, serta ikan di lautan selalu berselawat kepada orang yang mengejarkan kebaikan kepada manusia. Nah, itulah keutamaan orang yang berilmu. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu siapa yang kemudian menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, ini menandakan bahwa luar biasa keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Kemudian ketiga, keutamaan orang yang berilmu, yaitu keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seorang mujahid, ahli ibadah sebanyak 100 derajat, dan setiap 2 derajat jarak seperti antara 500 tahun yang ditempuh dengan menggunakan kuda yang larinya sangat cepat. Kemudian kedudukan ulama dalam Islam. Jelas sekali bahwa kedudukan ulama dalam Islam itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga Allah menukil dalam Al-Quran, Allah kemudian mengatakan, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Artinya bahwa siapa yang kemudian berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian selanjutnya yaitu dalam surat Al-Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illallah huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu ikut mempersaksikan dengan penuh keadilan. Artinya apa? Bahwa hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian selanjutnya, Syekh Abdurrahman As-Sadiq rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu dan ulama, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka secara khusus dari manusia lain. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian mereka dengan persaksiannya dan malaikatnya. Dan dalam kandungan ayat ini pula terdapat pujian kepada mereka para ulama, bahwa makhluk harus mengikuti mereka, dan mereka para ulama adalah imam-imam yang harus diikuti. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini ada dalil tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan ulama. Maka jika ada yang lebih mulia dari mereka, niscaya Allah akan menggandengkan nama mereka dengan namanya dan nama malaikat-malaikatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama ulama. Kemudian ketiga yaitu Quran surat As-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menafikan unsur kesamaan penduduk surga dan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama antara penduduk neraka dan penduduk surga dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Ini menunjukkan tingginya keutamaan ulama dan kemuliaan mereka. Kemudian hadis tentang keutamaan ulama yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengajarkannya ilmu agama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan barang siapa yang tidak dijadikan Allah faqih dalam agamanya, menunjukkan bahwa Allah tidak mengizinkan kepadanya kebaikan. Maka bisa kita simpulkan bahwa seluruh kebaikan atau ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, itu ulama adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Bahwa ilmu-ilmu yang ada pada diri nabi itu sebahagian diwariskan kepada para ulama. Dan kemudian para ulama pula lah yang paling paham tentang bagaimana Islam ini. Kemudian Badaruddin Al-Kinani rahimahullah mengatakan, cukup derajat ini menunjukkan satu kebanggaan dan kemuliaan, dan martabat ini adalah martabat yang tinggi dan agung, sebagaimana tidak ada kedudukan yang tinggi daripada kedudukan nubuwah. Begitu juga tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi. Ini menandakan bahwa memang ulama ini sangat-sangat luar biasa dalam Islam dan dalam Al-Quran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.